Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, Allah Subhanahu wa taala akhir-akhir ini telah memperlihatkan ada tanda-tanda kemenangan bagi umat Islam. Salah satunya adalah hari ini kita melihat umat Islam di mana-mana mereka dengan penuh kebanggaan mengibarkan panji tauhid, mengibarkan bendera tauhid yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun di tengah-tengah semangat kaum muslimin mengibarkan bendera tauhid dengan penuh kebanggaan, dengan penuh keberanian dan penuh rasa optimis bahwa umat Islam akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mengibarkan bendera ini, ada opini-opini yang menyesatkan bahwa tidak sepatutnya bendera tauhid ini dikotori untuk kepentingan-kepentingan politik. Karena bendera tauhid ini suci, bendera ini harus dipisahkan dari urusan politik. Jadi orang-orang yang mengibarkan bendera tauhid adalah orang-orang yang punya tujuan politik. Itu sebenarnya hanya cara mereka saja katanya untuk memikat umat. Tujuannya adalah mereka ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Yang menjadi pertanyaan adalah, salahkah mengibarkan bendera tauhid untuk kepentingan politik Islam? Salahkah mengibarkan bendera tauhid yang ditujukan untuk mengajak kaum muslimin berjuang menegakkan khilafah Islamiyah? Apa hubungan bendera tauhid dengan penegakan khilafah Islamiyah? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau menemui masyarakat kafir Quraisy di pasar Dzilmajaz. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai saudara-saudara, wahai manusia, qulu la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Tuflihu. Niscaya kalian menang. Kalian beruntung. Kalian akan sukses. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awala adullukum ala kalimatin idza qultumuha malaktumul arab wal ajam." Maraktumul arab wal ajam. Dalam riwayat yang lain katakan, "Khada'at lakum al-arabu wal ajam." Apakah kalian mau aku tunjukkan kepada satu perkataan, satu ungkapan? Ketika kalian mengatakan perkataan ini, mengambil ungkapan ini, maka Arab dan Ajam akan tunduk kepada kalian. Kalian akan menguasai Arab dan Ajam. Mereka mengatakan, tentu saja mau, wahai Muhammad. Apa yang harus kami katakan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulu la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bagaimana la ilaha illallah ini menjadi kekuatan bagi kaum muslimin. Bagaimana la ilaha illallah ini harus menjadi semangat. La ilaha illallah ini harus menjadi dasar yang akan menjadikan umat Islam ini kuat. Bagaimana la ilaha illallah ini menjadikan kaum muslimin kuat. La ilaha illallah adalah kalimatut tauhid. La ilaha illallah adalah simbol daripada keimanan. Orang yang telah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, maka dia hanya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Ibadah itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara perintah Allah dan larangan Allah, maka perintah dan larangan Allah itu bersifat menyeluruh.
Allah menginginkan kepada kita ibadah bukan hanya di masjid. Allah menginginkan kepada kita untuk menjadikan la ilaha illallah bukan hanya sekedar menjadi sarana berzikir. Betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qablu la ilaha illallah. Perkataan yang paling utama yang aku katakan dan yang dikatakan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Betul. Tapi bukan hanya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan la ilaha illallah ini sebagai tujuan. Kenapa kita berjihad? Karena ingin meninggikan kalimah Allah. Kenapa kita berdakwah? Karena kita ingin menyebarkan kalimah la ilaha illallah. Kenapa kita hidup dalam suasana perjuangan sampai kemudian kita rela mati, rela miskin, rela capek? Karena kita ingin meninggikan kalimah la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah inilah yang akan menjamin kemuliaan kita. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallahu ta'ala minal aminin. Kalimat hak. Di atas kalimat itu aku hidup. Di atas kalimat itu aku wafat. Dimatikan oleh Allah dan nanti aku akan dibangkitkan oleh Allah di atas kalimat itu. Itulah komitmen kita senantiasa memegang kalimat itu. La ilaha illallah tidak akan ada artinya kalau la ilaha illallah hanya tersimpan di dalam dada. La ilaha illallah tidak akan ada artinya untuk membangkitkan umat Islam. Tidak akan menjadi kekuatan bagi umat Islam. Kalau la ilaha illallah itu hanya kita ucapkan dalam zikir-zikir kita setiap ba'da salat atau di tengah-tengah waktu malam. Atau di momen-momen tertentu. La ilaha illallah akan menggentarkan musuh. Akan menggentarkan dunia. Dunia akan bergentar. Musuh akan takut dengan la ilaha illallah ketika la ilaha illallah itu berkibar. Ketika la ilaha illallah itu telah menyatukan umat Islam. Ketika la ilaha illallah itu diwujudkan dalam panji, dalam bendera. Bendera yang akan menjadi simbol daulah khilafah. Bendera yang akan menyatukan umat Islam dari Masyrik sampai Maghrib. Dari Maroko sampai Merauke. Seluruh dunia disatukan di bawah kibaran panji la ilaha illallah. Itulah yang membuat musuh takut. Ketika la ilaha illallah itu dikibarkan oleh kaum muslimin. Ketika kaum muslimin hanya bersatu di bawah ikatan la ilaha illallah. La ilaha illallah baru akan menjadikan musuh takut dan umat Islam mulia. Umat Islam akan memiliki kemuliaan, keagungan. Ketika la ilaha illallah itu menjadi dasar kita berpolitik. Kenapa Anda berpolitik? Karena aku ingin merealisasikan la ilaha illallah. Karena realisasi dari la ilaha illallah adalah ketundukan kepada Allah. La ilaha illallah itu artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Apa itu ibadah? Ibadah itu menjadikan kita sebagai hamba Allah yang akan tunduk kepada Allah. Menjadikan diri kita seorang hamba yang hina, tidak berdaya, dan siap dimanapun, kapanpun menjalankan titah Allah. Menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah yang Allah kehendaki. Sehingga ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Ketika la ilaha illallah telah terpatri di dalam hati sanubari kita. Maka perbuatan kita akan tunduk kepada syariat Allah. Sehingga orang yang mengatakan la ilaha illallah, bisnisnya adalah bisnis Islam. Bisnis menjalankan Quran dan Sunnah. Menjalankan syariat Allah tentang bisnis. Berpolitiknya adalah menjalankan syariat Allah tentang politik. Bernegaranya adalah membangun negara, mendirikan negara, memakmurkan negara yang dijelaskan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah la ilaha illallah. Karena itu sebenarnya la ilaha illallah itu tidak bisa dipisahkan dari urusan dunia. La ilaha illallah tidak bisa dipisahkan dari urusan politik. La ilaha illallah harus mewarnai kehidupan kita. La ilaha illallah harus mewarnai seluruh aktivitas kita. La ilaha illallah adalah dasar hidup kita. La ilaha illallah adalah dasar negara kita.
La ilaha illallah adalah dasar semua aktivitas kita. Kita berkeluarga, dasarnya la ilaha illallah. Kita berbisnis, berekonomi, kita berbudaya, kita melakukan aktivitas apapun adalah dasarnya la ilaha illallah. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar la ilaha illallah itu berpengaruh. Ada hasilnya, ada buktinya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 20 menjelaskan tentang pengaruh kalimah la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha fil ardi wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha kadzalika yadribullahul amsala linnas la'allahum yatazakkarun. Tidakkah engkau melihat, memperhatikan perumpamaan kalimah thayyibah? Kata para ulama, salah satunya Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, oleh Imam At-Tabari, la ilaha illallah itu adalah kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah di dalam ayat itu adalah la ilaha illallah sebagai lambang dari keimanan. Perumpamaan la ilaha illallah itu dan diri seorang mukmin yang adalah bagaikan pohon. Pohon itu adalah diri seorang mukmin. La ilaha illallah itu adalah akarnya. Asluha sabitun. Kehidupan orang yang berakidah Islam. Orang yang bertauhid. Orang mukmin yang bertauhid itu adalah orang yang hidupnya punya pondasi yang sangat kuat. Bagaikan akar yang kokoh. Menancap ke dalam tanah. Itulah adalah ungkapan la ilaha illallah yang terpatri di dalam sanubari seorang muslim. Kemudian wa far'uha fis sama. La ilaha illallah itu melahirkan pohon yang baik. Ciri pohon yang baik punya cabang. Rindang. Bukan hanya rindang. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Kalimah la ilaha illallah melahirkan pohon yang baik. Pohon yang baik yang dasarnya adalah la ilaha illallah. Kehidupan seorang mukmin yang dasarnya la ilaha illallah itu melahirkan amal-amal soleh yang akan diangkat ke langit. Jadi konsekuensi dari la ilaha illallah adalah ketundukan kepada Allah, yaitu menjalankan amal soleh, menjalankan syariat Allah, syariat Islam di dalam seluruh sendi-sendi kehidupan, termasuk di dalam kehidupan berpolitik. Karena itulah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa akidah Islam itu bukan hanya akidah ruhiyah, akidah yang menjadi dasar bagaimana kita mengatur hubungan kita dengan Allah, tapi akidah Islam juga adalah akidah ruhiyah, akidah yang harus menjadi dasar bagaimana kita menjalani hidup ini, bagaimana kita berekonomi, bagaimana kita berpolitik, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita menjalani hidup ini. Akidah Islam adalah akidah yang menjadi dasar sebuah ideologi, bukan hanya sebuah agama. La ilaha illallah adalah kalimat yang sangat mulia, yang sangat agung, yang harus kita pegang, yang harus kita tegakkan dengan dibuktikan dalam kehidupan ini. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan hukum-hukum Allah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk syariat Allah terkait dengan politik. Karena itu la ilaha illallah menghendaki politik itu harus diatur dengan aturan Islam. Karena itu tidak masalah. La ilaha illallah dijadikan oleh kita untuk tujuan politik, yaitu politik Islam. Yang dimaksud dengan politik Islam adalah bagaimana kita mengatur dunia, bagaimana kita mengatur urusan umat dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala supaya melahirkan kesejahteraan, melahirkan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.